Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, siapa saja yang tidak hadir? Oke, masuk semua ya. Salangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan untuk dipimpin berdoa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, pernahkah kalian membaca cerita pendek? Cerita pendek itu seperti misalnya kisah Sangkuriang, kemudian kisah si kancil dan buaya. Pernah? Oke, nah pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu cerpen. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, pada pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah cerpen, kemudian menyimpulkan makna atau pesan moral dari cerpen yang dibaca, kemudian yang terakhir menyampaikan tanggapan terhadap isi cerpen secara lisan atau tulisan dengan bahasa yang santun. Oke, sebelum kita mengidentifikasi sebuah unsur, nah Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu cerpen. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada slide materi PowerPoint yang sudah Ibu buat, bisa dilihat dan bisa disimak oleh kalian ya. Baik, cerpen. Nah, apa sih itu cerpen? Di sini ada pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Selain itu, cerpen juga hanya memuat satu alur cerita saja. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca hingga 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 10.000 kata saja. Maka dari itu, cerpen juga disebut sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, jadi kesimpulannya, cerpen itu adalah cerita yang memuat kata dan kalimatnya itu hanya beberapa paragraf saja ya, atau pendek. Jadi dalam sekitar ya 30 menit atau 20 menit ceritanya sudah habis dibaca gitu. Oke, next, selanjutnya kita ke fungsi cerpen. Oke. Nah, cerpen juga memiliki fungsi loh. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi rekreatif. Nah, apa sih fungsi rekreatif itu? Nah, fungsi rekreatif itu cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Kemudian yang kedua ada fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Nah, moralitas itu adalah cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian yang keempat, fungsi didaktif. Nah, cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Dan yang terakhir ada fungsi religiusitas. Nah, yaitu cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Jadi cerpen tidak hanya sebagai bacaan saja, melainkan banyak sekali fungsi di dalam cerpen tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur cerpen nih. Kenapa sih cerpen itu harus ada strukturnya, Bu? Jadi ketika kita sedang membaca cerpen, nah kita itu akan tahu gitu. Nah, yang mana yang bagian pendahuluan, yang mana bagian rangkaian peristiwa, itu yang dinamakan dengan struktur cerpen. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu struktur cerpennya. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak itu apa sih? Abstrak itu merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Ya. Kemudian ada kedua, orientasi. Orientasi ini adalah
Di bagian ini kita akan menemukan pengenalan para tokoh. Nah, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Nah, di sini kita sudah memulai nih, sudah diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang ketiga, rangkaian peristiwa. Kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat, komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah. Nah, di sini adalah yang paling serunya nih di dalam cerpen gitu. Nah, itu bisa komplikasinya bisa berkenaan dengan pertentangan ataupun masalah-masalah, kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya seperti itu. Kemudian ada resolusi. Nah, resolusi itu adalah bagian ini akan menceritakan solusi untuk masalah atau tantangan yang telah berhasil dicapai. Nah, setelah tadi ada komplikasi, masalah, kemudian ada resolusi, ada pemecahan masalahnya atau ada solusinya. Kemudian yang terakhir, koda. Koda itu bukan roda ya, tapi koda. Koda itu merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita atau seringkali disebut simpulan cerpen. Nah ini kemudian dari keseluruhan cerpen yang sudah kita baca, di akhir nanti ada yang dinamakan dengan koda, yaitu adalah simpulan dari keseluruhan isi cerpen ya, seperti itu. Oke, bagaimana sampai sini sudah paham? Paham ya. Oke, next kita lanjut lagi. Kita membaca cerpen ada kaidah kebahasaannya juga. Nah, pertama, cerpen itu mengandung kalimat bermakna lampau atau masa lalu, seperti pada suatu senja atau beberapa tahun yang lalu di dalam kata-kata cerpennya. Kemudian yang kedua, cerpen itu menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, atau mula-mula, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja atau yang sering disebut dengan verba, yaitu mengandung tindakan seperti memotong, memotret, atau memakai. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip, seperti itu. Jadi ketika kita membaca cerpen itu biasanya kalau misalnya tokoh itu sedang berkata, nah itu biasanya ada tanda kutip tuh. Ada tanda kutip misalnya, "Hei, kamu sedang apa?" Nah, itu kalimat "Hei, kamu sedang apa" itu dalam cerpen pasti akan memakai tanda kutip. Nah, dan itu menandai tentang si tokoh tersebut sedang berbicara, seperti itu. Oke, kita next lagi anak-anak. Ya. Nah, ini ada karakteristik cerpen. Nah, karakteristik itu apa? Karakteristik itu adalah ciri khas yang ada dalam suatu hal, seperti itu. Dengan demikian sama dengan cerpen. Nah, cerpen mempunyai karakteristik. Yang pertama, satu, ceritanya fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif itu tidak nyata ya. Jadi semua yang kita baca tentang kancil dan dongeng itu tidaklah benar, seperti itu. Jadi itu muncul dari imajinasi dan karangan dari manusia, seperti itu. Yang kedua, jumlah katanya sedikit. 3, keterbatasan tokoh dan karakter. 4, plotnya yang singkat, gaya bahasa yang padat, kemudian mempunyai kesan mendalam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur cerpen. Nah, di bagian ini nanti akan ada penugasan tentang unsur-unsur cerpen. Tapi sebelum itu kita akan membahasnya terlebih dahulu. Baik, di dalam cerpen itu terdapat unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu apa sih? Unsur-unsur itu adalah unsur pembangun terbentuknya sebuah cerpen, seperti itu. Nanti ketika kita akan membuat cerpen itu mesti memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur cerpen itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur yang terbentuk dari dalam cerpen itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik, yaitu
unsur yang membentuk cerpen dari luar. Lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu tentang kedua unsur tersebut. Yang pertama tadi unsur intrinsik. Nah, ternyata di dalam unsur intrinsik itu di dalamnya terdapat lagi beberapa bagian. Ya, diantaranya ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Ya, misalnya di dalam cerita, apakah itu temanya tentang percintaan, atau tentang kasih sayang, atau tentang perkelahian, pertentangan, seperti itu. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan itu merupakan watak pelaku. Watak pelaku atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Apakah si tokoh tersebut memiliki karakter yang baik atau memiliki karakter yang jahat, ataupun protagonis antara baik dan jahat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, latar. Nah, latar ini terbagi ada latar waktu, tempat, dan juga suasana dalam cerita. Gitu. Jadi dalam cerita itu dijelaskan waktunya seperti apa, kemudian tempatnya di mana, dan suasananya itu seperti apa. Lanjut, alur dan plot. Nah, apa sih itu alur dan plot? Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita pendek. Ya, kemudian plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Jadi, ketika di dalam cerita itu pasti akan ada alurnya. Apakah alur itu mengalir saja, apakah hanya stuck di situ saja, seperti itu. Kemudian plot, gambaran peristiwa, ya ketika ada permasalahan itu akan ada sebabnya terlebih dahulu, ya, kemudian nanti di akhir akan ada akibatnya, seperti itu ya. Kemudian sudut pandang. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Sudut pandang itu berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Nah, ini lebih ke pengarangnya ya. Jadi bisa saja pengarang ini menjadi orang pertama atau orang ketiga. Jadi ketika di dalam suatu cerita, pengarang itu bisa saja menyelipkan karakter dia sendiri di dalam cerita. Itu. Kemudian amanat. Nah, amanat di dalam suatu cerpen itu pasti akan ada amanat atau pesan moral yang disampaikan di dalam cerita. Begitu. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan kiasan ya anak-anak. Jadi pilihan kata atau diksi yang digunakan penulis untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide secara khas. Jadi gunanya gaya bahasa itu ketika kita membaca sebuah cerita, jadi kita akan merasa tidak canggung dan tidak monoton ketika kita membacanya. Jadi akan ada kata-kata yang dibuat oleh penulis sehingga cerita tersebut itu menarik untuk kita baca. Ya, lanjut kita ke unsur ekstrinsik. Baik, unsur ekstrinsik itu adalah terbagi menjadi 3 dan itu kadangkali berbeda-beda. Kalau unsur ekstrinsik itu, kalau tadi unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk cerita dari dalam, kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Nah, ini mengapa ada latar belakang masyarakat? Jadi ketika penulis ingin membuat cerita, penulis itu harus memperhatikan terlebih dahulu tentang latar belakang masyarakat tersebut. Budayanya itu seperti apa dan lingkungan sosialnya itu seperti apa, agar nanti ketika penulis membuat cerita itu kiranya harus memperhatikan atau menyesuaikan dengan latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua, latar belakang pengarang. Nah, ini juga bisa mempengaruhi suatu cerita juga ya. Jadi dalam cerita itu bisa mengandung tentang informasi seputar penulis, ya kita bisa curahkan secara tersirat di dalam cerita tersebut. Kemudian, nah,
Di dalam cerpen itu mesti ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama ada nilai agama, sosial, moral, dan juga budaya. Jadi ketika kita membuat cerpen itu mesti memuat tentang nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan. Baik. Nah, dari pembahasan tersebut apakah bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham kita nanti akan lanjutkan ya dengan tugas. Tapi sebelumnya Ibu akan membuat kelompok terlebih dahulu menjadi 4 atau 5 kelompok. Nah, nanti setiap kelompoknya itu akan diberikan cerpen yang berbeda-beda. Baik. Nah, tugasnya itu adalah nanti kalian semua harus bisa mengidentifikasi tentang unsur intrinsik di dalam cerpen ya. Unsur intrinsik itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, nanti sebelum itu akan Ibu contohkan terlebih dahulu tentang mengidentifikasinya, dan nanti kalian tinggal mengikutinya saja. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, baik kita cukupkan terlebih dahulu video pembelajaran mengenai cerpen kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan video pembelajaran di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.